Rusia mengetahui jika marinir Amerika Serikat ialah kesatuan militer Washington yang akan diterjunkan paling awal jika ingin menyerang lawan. Rusia bisa mengambil contoh di Iraqi Freedom, di mana marinir Amerika Serikat menjadi tulang punggung operasi darat pasukan koalisi. Lebih jauh lagi, Rusia juga melihat pada gelaran Perang Asia Timur Raya, marinir Amerika Serikat ditarik mundur ke Australia untuk konsolidasi ulang, menghantam tentara Kekaisaran Jepang. Memang dalam sejarahnya, marinir Amerika Serikat menorehkan beragam operasi tempur di berbagai belahan dunia. Kali ini Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan marinirnya untuk bersiap menghadapi Cina. Amerika Serikat saat ini sudah membentuk resimen littoral marinir ketiga. Resimen ini dibentuk khusus untuk menghadapi perang di Pasifik yang diprediksi segera meletus saat melawan Cina. Mereka saat ini tengah mempersiapkan diri dengan berlatih strategi peperangan di California dan Hawaii. Unit yang baru dibuat dan bersifat inovatif menghadapi ujian terberatnya, yakni pertempuran 10 hari di California Selatan, di mana serangkaian pangkalan militer memainkan peran sebagai rantai pulau. Resimen ini diberikan peralatan khusus dan kebebasan untuk berinovasi, mengembangkan taktik baru, untuk mengetahui salah satu prioritas tertinggi layanan, seperti bagaimana berperang melawan pasukan Cina di halaman belakang mereka sendiri. Komando Tinggi USMC menginstruksikan resimen littoral marinir ketiga selama 2023 sampai dengan 2025 harus digojlok dengan latihan perang terus-menerus. Entah di dalam atau di luar negeri, mereka akan berlatih teknik dan taktik peperangan terbaru karena modern warfare saat ini lebih kompleks dibanding dengan masa lalu. Selama 2 tahun ke depan, unit baru ini akan memiliki jadwal tanpa henti dengan latihan sekitar 4 atau 5 kali lebih banyak daripada kebanyakan resimen infanteri. Nantinya resimen ini akan menjadi pasukan darat paling depan untuk menghadapi Cina di rantai kepulauan Indo-Pasifik. Mereka dilatih menggunakan artileri pertahanan udara serta meluncurkan rudal anti kapal dari kompartemen sederhana yang bisa dipindah-pindahkan secara cepat. Perencana militer berasumsi bahwa setiap potensi pertempuran di masa depan dengan Cina dapat terjadi di tempat yang sering disebut militer Amerika Serikat sebagai rangkaian pulau pertama yang meliputi Okinawa dan Taiwan hingga ke Malaysia serta Laut Cina Selatan. Bisa dipastikan, Australia akan menjadi basis pertahanan Amerika Serikat apabila perang dengan Cina pecah. Rusia bahkan sudah jauh hari melihat penumpukan militer Amerika Serikat di Australia sebagai persiapan perang melawan Cina. Rusia juga memperingatkan ada 2.500 marinir Amerika Serikat di Australia yang bisa saja akan menjadi bahaya untuk Indonesia. Rusia mengatakan pembangunan militer Indonesia yang berkelanjutan mungkin tidak hanya digunakan untuk melawan Cina. Penempatan marinir Amerika Serikat di Australia juga bisa menjadi sebab yang kuat Indonesia memperkuat militernya. Menurut media Rusia, pertumbuhan berkelanjutan militer Indonesia tidak hanya terkait dengan pesatnya perkembangan ekonomi negara, tetapi juga memikirkan kembali ancaman militer saat ini. Kekuatan intervensi bersenjata secara terang-terangan di Australia yang relatif dekat dengan perbatasan Indonesia merupakan potensi ancaman bagi Indonesia. Jika situasi politik dalam negeri di Indonesia meningkat dengan cara apapun, dari perjuangan demokrasi yang diilhami dari luar dan munculnya serangan separatis baru, ancaman dari Korps Marinir Amerika Serikat bisa tampak lebih dekat. Selain itu, Rusia dan Indonesia sejak dulu merupakan negara yang bersahabat dekat. Maka jangan heran hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia akan terus langgeng hingga puluhan tahun ke depan. Apalagi banyak kerjasama antara Indonesia dan Rusia dari segala bidang. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa Rusia merupakan partner diplomatik Indonesia dalam segala bidang. Selaras dengan konsep diplomasi pertahanan yang diusung Indonesia, Menteri Pertahanan yakin bahwa Indonesia dan Rusia memiliki pengaruh dan kapabilitas yang besar dalam mengambil peran guna menjaga stabilitas keamanan kawasan yang selanjutnya berdampak pada perdamaian dan ketertiban dunia. Rusia juga paham bahwa diplomasi luar negeri Indonesia bebas aktif, yang artinya Indonesia tidak akan memihak kubu manapun dan tetap menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia. Hal mendasar lainnya dari komponen diplomasi pertahanan Indonesia
bahwa selama ini Indonesia tetap mengedepankan konsep strategi pertahanan, yaitu tanpa memiliki musuh dari negara manapun. Menteri Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perkembangan saat ini, musuh utama Indonesia berupa ancaman nyata, yaitu terorisme dan bencana alam. Karena dianggap mitra penting, Rusia melalui Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, menggandeng Indonesia untuk bersama-sama meruntuhkan kekuasaan Amerika Serikat di dunia. Caranya dengan tidak lagi menggunakan mata uang dolar milik Amerika Serikat. Jika tidak ada negara yang mau menggunakan dolar Amerika Serikat, maka pengaruh Washington di dunia akan runtuh. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengimbau negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama menghidupkan kembali perdagangan yang lesu dengan negaranya. Menggunakan forum untuk mengajukan penggunaan mata uang nasional, bukan dolar, untuk menghindari sanksi barat. Bagi Rusia, adanya Indonesia serta negara ASEAN yang menolak menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi akan melemahkan Washington. ASEAN telah mencapai sepakat menggunakan mata uang lokal untuk transaksi dan meninggalkan dolar Amerika Serikat. Anggota ASEAN telah mendorong penggunaan mata uang lokal daripada dolar untuk memperdalam integrasi ekonomi di kawasan. Dengan hubungan yang sangat dekat antara Rusia dan Indonesia, memang nampaknya Indonesia tengah diajak Rusia bergabung ke aliansi BRICS untuk menyingkirkan Amerika Serikat.